dosa-dosa yang sering kita lihat yang dianggap biasa sama orang-orang, yaitu adalah mereka tidak tumakninah dalam salat. Mereka tidak tenang dalam sujud dan rukuknya. Mereka tidak tumakninah dalam salat. Dikatakan oleh Syekh Hafizahullah Ta'ala, min akbari jaraimis sariqah as-salah, as-sariqatu minas salah. Di antara merampok yang paling besar, mencuri yang paling besar adalah orang mencuri dalam salat. Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, aswa'un nasi sariqatan. Orang yang paling buruk, pencuri yang paling buruk adalah alladhi yasriqu min salatihi, yaitu yang mencuri dalam salatnya, yang mencuri ketenangan dalam salatnya. Qalu ya Rasulullah, para sahabat bertanya, seperti apa mereka ya Rasulullah? Seperti apa mereka yang mencuri dalam salatnya itu ya Rasulullah? Maka Nabi SAW mengatakan, la yutimmu ruku'aha wala sujudaha. Tidak sempurna rukuknya, tidak sempurna sujudnya. Tidak sempurna rukuknya maksudnya punggungnya belum pas bengkoknya, masih mendongak Allahu Akbar, belum turun pas kepalanya, sudah sami Allahu liman hamidah. Tidak sempurna rukuknya. Wala yatimmu sujudah, tidak sempurna sujudnya. Sujudnya kepalanya belum nyentuh sejadah, udah angkat. Udah angkat dia, belum belum sentuh sejadah, udah naik. Atau baru nyentuh sedikit langsung naik, belum pas lurusnya langsung naik. Nah, ini dia orang yang mencuri, rampok dalam salatnya. Mencuri yang paling buruk bukan yang nyolong ayam, bukan yang merampas, bukan yang nyopet, bukan yang nyuri di ini dan sebagainya, tidak. Yang mencuri yang paling buruk adalah yang di masjid. Orang-orang yang di masjid salat lagi. Bagaimana dia? Dia tidak sempurna rukuknya, tidak sempurna sujudnya. Ini jemaah rahimakumullah. Rawahu Imam Ahmad wa fi Sahih al-Jami' wa inna tarka at-tuma'ninah wa 'adam istiqrar adh-dhuhr fi ar-ruku' was-sujud wa 'adam iqamatihi ba'da ar-raf' min ar-ruku' wa istiwa'ihi fil jilsati baina as-sajdatain, kullu dhalika mashhur. Kita lihat hal ini sudah sering kita lihat, banyak kita lihat. Orang-orang yang tidak tumakninah dalam salatnya, tidak tenang punggungnya ketika ruku, tidak pas sujudnya, tidak pas berdirinya i'tidal, sami Allahu liman hamidah, belum pas berdiri langsung sujud. Bahkan ada yang belum berdiri memang, ya kan? Sami Allahu liman hamidah, langsung sujud. Nah, ini tidak. Maka ini dicela oleh Nabi SAW. Ini sangat banyak kita lihat di jamaahiril musallin, banyak sekali orang-orang yang melakukan ini. Justru ini jadi ngetren sekarang, ya, jadi tren baru, jadi apa, ramai. Salat 23 rakaat 5 menit, ya kan? Luar biasa. La yakadu yakhlu masjid min alladhina la yatma'innuna fi salatihim. Tidak jarang kita lihat masjid-masjid di situ orang-orang salat yang tidak tumakninah dalam salatnya. Jamaah, ini mengoreksi, ini menyebutkan bukan hanya salat berjamaah, tapi salat sendirian juga. Jangan sampai nanti ketika kita salat di masjid, masya Allah, tenang salatnya. Begitu salat di rumah, salat qobliyah di rumah, salat ba'diyah di rumah, salat tahajud di rumah, atau mungkin para wanita yang salat di rumahnya, yang mereka tidak berjamaah di masjid, itu salatnya kilap, ekspres, ya, sambil goreng, sambil sholat. Bisa tenang gak? Goreng kerupuk lagi. Sambil masak, sambil sholat. Kalau yang dimasak mungkin bisa lama nunggunya, ya nggak masalah. Sambil goreng, sambil masak, dia sholat, kepikiran, ya kan? Nah, ini yang menyebabkan dia tidak tumakninah dalam salatnya. Kemudian wat tumakninatu ruknun was salatu la tasihhu biduniha. Tumakninah ini merupakan rukun,
sehingga tidak sah salat bagi orang yang tidak tumanina dalam salatnya. Wal amru khatir, ini sangat berbahaya sekali. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, la tujzi'u salatul rajuli, tidak sah salat seseorang. Bukan hanya tidak diterima jamaah, beda ya. Antara tidak diterima sama tidak sah itu beda. Apa bedanya? Kalau tidak sah berarti harus diulang. Kalau tidak diterima bisa jadi salatnya ya karena dia nggak khusyuk, misalkan dia sholat Allahu Akbar, pikirannya kemana-mana, melayang sana sini. Ya bisa jadi nggak ada pahalanya sholat itu. Sehingga Nabi SAW sebutkan, seorang di antara kalian sholat, ada yang diterima oleh Allah, ada sepertiga, ada seperempat, ya, ada seperenamnya, ada bahkan sama sekali nggak ada. Kenapa? Itu sesuai dengan kekhusyuan masing-masing. Maka adalah kita khusyuk dalam ibadah sholat kita. Dia bisa jadi sah sholatnya, tapi nggak ada pahalanya, seperti orang yang riya. Seperti orang yang riya dalam sholatnya, pahalanya sah, tidak perlu dia ulang. Sholatnya sah, tidak perlu dia ulang, tapi dia tidak mendapatkan pahala dari ibadah sholatnya. Nah, kalau orang yang tidak tumakninah ini jamaah, kalau orang yang tidak tumakninah dalam sholatnya, sholatnya tidak sah, berarti harus diulang. Sehingga Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, la tujzi'u salatul rajuli, tidak diterima sholatnya seorang hatta yuqima dhahrahu fir ruku'i was sujudi, sampai tegak punggungnya ketika ruku dan ketika sujud. Maksudnya tumanina. Ketika ruku tegak punggungnya. Tegak maksudnya lurus. Lurusnya sesuai dengan tulang masing-masing, sesuai dengan tulang punggung masing-masing. Bagaimana lurusnya? Kepalanya juga lurus, jangan kepalanya mendongak atau kepalanya turun. Kepalanya turun, punggungnya lurus, kepalanya turun. Kepala juga lurus, ya, kepalanya juga lurus. Nabi sallallahu alaihi wasallam sebutkan tidak diterima salatnya seorang di antara kalian sampai tegak punggungnya ketika ruku dan juga ketika sujud. Ketika sujud seperti apa? Ketika sujud juga dia tegak punggungnya sampai lurus punggungnya, baru dia angkat, baru dia Allahu Akbar intiqal. Sehingga di sini juga dalil para ulama menyebutkan bahwa sujud itu pada jamaah punggungnya lurus, pahanya tegak, punggungnya lurus, tidak dilipat seperti orang kedinginan. Sehingga antara sujud, tempat sujudnya dengan lututnya disesuaikan bagaimana punggungnya. Tidak terlalu jauh kayak orang mau push up, kejauhan sujudnya, ya kan? Kejauhan sujudnya kepalanya, atau tidak terlalu nempel sehingga pahanya nempel sama perutnya, ya kan? Paha nempel sama perut, sujudnya dekat saja, sujudnya tempat sujudnya dekat saja, sehingga pahanya sama perutnya nempel. Ini tidak, tapi lurus, paha lurus, punggung lurus, kemudian sujud dengan tenang. Inilah dia yang dicontohkan oleh baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam. Wala syakka anna hadza munkar, tidak diragukan lagi bahwa hal ini adalah kemungkaran, kebatilan, yaitu orang-orang yang tidak tumanina di dalam salatnya. Yastahiqu sahibuhu az-zajr wal wa'id, semestinya orang yang seperti ini diingatkan, kemudian mereka mendapatkan ancaman dari baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam, dari sahabat Abu Musa atau dari Abi Abdullah al-Asy'ari. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bi ashabihi, Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda kepada para sahabat, kemudian Nabi duduk fi ta'ifatin minhum, ketika mereka sedang berkumpul. Fadakhala rajulun faqama yusalli faja'ala yarka' wa yanquru fi sujudi. Nabi sallallahu alaihi wasallam sedang berada bersama para sahabat. Tiba-tiba ada seorang laki-laki yang dia masuk masjid. Kemudian dia salat. Ketika dia salat, dia buru-buru seperti ayam mematuk. Yarka', dia ruku, wa yanqur fi sujudi, seperti mematuk dalam sujudnya. Allahu Akbar, langsung bangkit.
Allahu Akbar, Allahu Akbar, bangkit langsung. Faqala Nabi sallallahu alaihi wasallam, maka Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Atarawna hadza?" Kalian lihat enggak ini orang ini? Nabi katakan, "Antum lihat enggak ini? Kalian lihat enggak ini orang ini yang sedang salat ini? Atarawna hadza?" Kalian melihat enggak dia ini yang sedang salat ini? Man mata ala hadza mata ala ghairi millati Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Barang siapa yang mati sementara salatnya masih begini, barang siapa yang mati sementara salatnya masih seperti ini, enggak diperbaiki, maka dia mati di atas agama bukan agamanya Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mata ala ghairi millati Muhammadin yanquru salatahu kama yanqurul ghurabud dam. Dia mematuk-matuk dalam salatnya sebagaimana ghurab, yaitu burung gagak yang dia mematuk daging untuk memakan buruannya. Innama mathalul ladzi yarka' wa yanqur fi sujudihi. Sesungguhnya orang-orang yang salatnya ruku sujudnya seperti mematuknya hewan, kal ja'i' la ya'kul illa tamrah wa tamratain fama taghniyani anhu. Itu mereka layaknya seperti orang yang sedang lapar, sedang sangat kelaparan, tapi tidak ada makanan kecuali sebutir atau 2 butir kurma saja yang dia makan. Maka tidak ada kurma itu bisa mengenyangkan mereka. Artinya orang yang sholat tidak tumakninah itu bagaikan orang yang melakukan ibadah yang tidak ada manfaatnya sama sekali. Tidak ada manfaatnya sama sekali. Hadis ini disahihkan oleh Ibnu Khuzaimah dan juga Al-Albani rahimahullahu taala. Wa Zaid bin Wahab qala ra'a Hudzaifah rajulan. Diriwayatkan bahwa sahabat yang mulia Hudzaifah ibn al-Yaman melihat ada seorang laki-laki la yatimur ruku' was sujud, yang dia tidak sempurna ruku' dan sujudnya jemaah. Qala, maka sahabat ini mengatakan, ma sallaita wala mutta ala ghairil fitrah. Sungguh tadi kamu itu gak salat. Seandainya kamu mati di atas agama yang di atas hal yang tidak suci. Kau mati di atas sesuatu yang tidak fitrah, tidak di atas agama Islam. Fatarallahu Muhammadan sallallahu alaihi wasallam, rawahu al-Bukhari, riwayat al-Bukhari. Wa yanbaghi 'ala man taraka at-tuma'ninah fi shalah. Maka semestinya bagi kita yang tidak tuma'ninah dalam salat, idza 'alima bil hukm, kita sekarang sudah tahu hukumnya jamaah, an yu'ida fardal waqt, semestinya diulang salat itu. Salat itu diulang. Kalau ada dia salat sementara dia tidak tumakninah di situ, maka diulang karena dia tidak diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Tapi kalau sudah berlalu, kita sudah dulu zaman kita tidak mengetahui hukumnya, maka itu sudah berlalu. Semoga Allah Subhanahu wa taala mengampuninya. Wala talzamu i'adatus salawat as-sabiqah, dan tidak mesti atau tidak harus dia mengulangi salat-salat yang dulunya telah dia kerjakan yang tidak tumanina. Hanya saja sekarang dia tidak boleh mengulang lagi. Bagaimana hukumnya? Kita masuk masjid, salat berjamaah. Di masjid itu kita salat, begitu kita salat baru berdiri langsung ruku. Rukunya enggak tumanina, sujud enggak tumanina. Boleh enggak kita memisahkan diri? Boleh. Kadang-kadang ada begitu. Kadang-kadang ada begitu. Tapi alhamdulillah kebanyakan kita di Balikpapan, masya Allah, tenang sholatnya semuanya. Tapi kadang-kadang ada begitu. Ya, kita belum rukuknya, dia sudah sami Allahu liman hamidah. Belum tegak sami Allahu liman hamidah, dia sudah sujud. Sujudnya baru nyentuh tempat sujud langsung bangkit. Boleh enggak kita mufaraqah, memisahkan diri? Boleh. Ya. Kalau di masjid itu semuanya tidak ada yang tumanina, semuanya tidak ada yang tumanina. 1, 2, 3 semua tidak tumanina. Salatnya ngebut semuanya. Terus di mana kita salat? Ini uzur, boleh seorang salat di rumah. Kalau memang sama sekali tidak tumanina, sama sekali tidak tumanina. Ya, tapi batasan tumanina itu seperti apa? Bukan lama sekali jamaah.
Ada orang dia mencari tumakninah katanya, tapi lama sujudnya, lama sekali, rukuknya lama sekali, berdirinya lama sekali. Ya, yang penting sudah posisinya, kemudian bacaannya walaupun dia sampai tidak sampai 3 kali, tidak masalah. Yang penting Allahu Akbar, tegak, Subhana rabbiyal azim wa bihamdi. Sekali saja boleh enggak? Boleh. 3 kali lebih afdal. Subhana rabbiyal azim, Subhana rabbiyal azim, Subhana Allah. Kadang yang tidak tumakninah itu dia enggak baca dengan lisannya, baca-bacaan salat. Dia cuma baca dengan hatinya, Allahu Akbar, sami Allahu liman, Allahu Akbar. Enggak baca. Enggak baca. Padahal diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala, khususnya Al-Fatihah. Kemudian diperintahkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam untuk membaca bacaan salat. Bagaimana bacaan ruku, bacaan sujud, bacaan duduk antara 2 sujud dan seterusnya. Wallahu taala a'lam bissawab.